Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Ayat 1 sampai 17 dengan judul adalah Abraham dan Abimelek. Ya. Kita akan baca secara berbalas-balas. Dalam ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu, seterusnya kita baca secara berbalas-balas. Demikian kata firman Tuhan. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap di antara Kades dan Sur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, Abimelek dan Gerar mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum mengambil Sarah, berkatalah ia, apakah kau menganggap saya bersalah? Bukankah orang ini sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya, aku tahu juga bahwa engkau melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun tak mencegah engkau untuk berdosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau mencapai. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang ku lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku. Lalu Abraham berkata, aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak, itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau benar. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Ayat 18 sama-sama 1, 2, 3. Tadinya Tuhan telah memutuskan manusia berpernikahan Abimelek karena Sarah istri Abraham. Oke. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita belajar, ya, seperti yang saya sudah berikan tema adalah doa atau kuasa doa seorang nabi. Nah, Bapak Ibu percaya enggak Abraham adalah seorang nabi? Dalam hal apa dia seorang nabi? Karena kalau saya disebut pendeta, percaya? Dari sudut mana Bapak Ibu percaya bahwa saya pendeta? Ya, hidup, ya.
Kenapa saya disebut pendeta? Karena memang saya dilantik sebagai pendeta, sebagai gembala dalam sebuah jabatan gerejawi. Tapi ayat ini kalau perhatikan Bapak Ibu, Abraham ini disebut nabi bukan dalam konteks sebagai jabatan kenabian. Paham sampai sini? Oke? Tapi Abraham disebut sebagai nabi dalam konteks sebagai orang yang dipanggil Tuhan. Percaya enggak bahwa kita adalah nabi? Dalam konteks bahwa kita dipanggil Tuhan. Nah, saudara harus mengerti dulu apa artinya nabi. Apa artinya nabi? Apa? Penyambung lidah Allah. Apalagi arti nabi? Nabi artinya kita adalah orang yang dipanggil berfungsi menjadi pengantara Allah dengan manusia. Itu sebabnya apa yang kita sampaikan itu adalah merupakan firman dari Tuhan. Tapi dari sisi dalam panggilan kita tahu bahwa kita semua ini nabi. Dalam fungsi kita dipanggil. Ya, kita semua terpanggil ya? Atau belum ada yang dipanggil? Ya. Makanya gini. Di dalam ayat 7 dikatakan, jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Ya, ini Tuhan lagi ngomong dalam mimpi kepada raja seorang Filistin namanya Abimelek. Sebab dia seorang nabi. Abraham sebagai nabi bukan dalam konteks sebagai jabatan kenabian. Jabatan kenabian misalnya siapa? Yesaya, Yeremia, siapa lagi? Siapa lagi? Samuel, siapa lagi? Yang nabi-nabi. Mereka itu dikhususkan dan diurapi. Tapi Abraham ini bukanlah seorang nabi yang dimaksud dalam pengertian dalam konteks jabatan. Tapi Abraham ini dia dipanggil. Dari mana Abraham asal usulnya tinggal dari mana? Hari ini yang kita tahu adalah Irak. Irak itu adalah kota Mesopotamia yang dulu di mana Abraham dan nenek moyang tinggal di kota itu. Yang hari ini mayoritas penduduknya adalah Islam. Ya. Dan Irak itu berderetan tinggal dengan Iran, Libya dan sekitarnya, Lebanon dan lain sebagainya. Nah, konteks ini mari kita gali lebih dalam. Bukankah banyak sekali orang-orang yang sudah terpanggil, tapi ada satu tabiat atau pola yang masih sering kita hidupi. Contoh, kenapa Abimelek akhirnya mengambil Sarai, istrinya Abraham, sebagai istrinya? Kenapa? Karena ada satu pola yang Abraham terus bawa. Apa? Berbohong itu kan akibat. Betul ya? Abraham kan bilang begini, kan aku takut kalau di daerah ini tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Kalau seandainya saya bilang bahwa dia adalah istriku, maka saya akan dibunuh. Saya mau bilang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup dalam ketakutan, saya mau bilang, semua cara yang Bapak Ibu alami pasti Bapak Ibu akan lakukan. Contoh, habis beras, habis uang, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Semua akan bisa kita lakukan. Dan ini adalah sebuah pola yang masih dibawa oleh Abraham. Itulah. Padahal Tuhan bilang kamu nabi. Nabi dalam pengertian esensi ketika kita dipanggil, kita ini adalah pengantara antara Allah dengan manusia. Kamu tahu enggak? Bapak Ibu tahu enggak? Tuhan bilang doamu, kalau kamu ngomong ke Tuhan, orang yang menjahati kamu bisa mati. Ini Abimelek loh ini. Abimelek ini raja orang Filistin, kaya raya, luar biasa. Saya baca ayat ini dan kisah-kisah dari Abimelek, tidak ditemukan seorang raja ini bahwa dia jahat. Itu sebabnya dia berargumen dengan Tuhan dalam mimpi. Kesalahan apa yang saya lakukan? Ya toh? Dia ngomong lagi ke Abraham, apa yang kamu perbuat? Kesalahan apa yang saya buat sehingga kamu melakukan hal demikian?
Saudara bilang begini, Bapak Ibu dijahatin oleh siapapun, urusan Bapak Ibu bukan membalas. Tahu bahwa kita ini adalah nabi Tuhan. Kita ini pengantara antara Tuhan dengan manusia. Saudara bisa ngomong, Tuhan hari ini saya dijahatin orang, Tuhan saya hari ini difitnah orang. Saudara hanya ngomong, Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Makanya amat disayangkan ketika saudara dikuasai oleh ketakutan, difitnah, saudara berupaya membalaskan. Ini konteks ini pola pada umumnya terjadi. Ya toh? Saya berkali-kali anak saya dijahatin orang. Dicekek leher Israel di sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak marah. Saya tidak datangin, saya laporin. Tapi saya datang, saya cerita baik-baik dengan orang tuanya, saya cerita dengan anak baik-baik. Dan di situ orang bisa melihat, kepala sekolah, pastor di Katolik itu bisa melihat. Bapak Ibu tidak akan mengakui saya anak Tuhan, saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya pendoa. Pengakuan kita akan dibuktikan lewat apa? Lewat pola hidup dan cara hidup kita. Betul lah. Saudara mau ngomong dia pendeta, pendoa, pendoti, tapi kalau cara hidupmu tidak jauh berbeda dengan orang di luar sana, apa artinya jabatan itu? Ya toh? Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus hidup dalam ketakutan, terpolanya apa? Suka berdusta. Ya toh? Suka apa? Ambil jalan pintas. Waktu dalam tekanan, ya toh, cari jalan pintas. Seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Berdoa. Dari cerita yang Bapak Ibu baca, yang kita telah baca di ayat 1 sampai 18. Apa yang Abraham lakukan ini adalah menggambarkan bahwa banyak orang yang sudah jadi Kristen, sudah melayani Tuhan, tapi masih menghidupi pola gaya hidup lama. Tidak heran kalau mulut kita kalau sering memakai keluarnya binatang, jorok, ya toh. Itu menggambarkan bahwa kita ini belum memaksimalkan hidup dalam pola kerajaan Allah. Tabiat-tabiat lama kita sering kumat di saat apa? Di saat ada masalah. Abraham tidak hanya takut dibunuh. Memang pada zaman itu belum ada toko-toko skincare. Sarah saya begitu cantik. Coba kalau ada di zaman itu sudah ada toko skincare, oh lebih cantik lagi. Memang Abraham mengatakan itu tidak salah, karena Abraham menikah dengan saudaranya, ya kan? Tetapi konteks yang Abraham sembunyikan di sini adalah status pernikahannya. Sekarang begini, Yudi pergi misalnya, Yudi pergi ke pelayanan di luar, waktu ada orang kenal cewek. Halo kak, kakak sudah kawin, sudah menikah? Oh belum. Ya kan? Misalnya belum kak. Aduh kak, firmannya luar biasa loh kak. Kak luar biasa loh, kak ganteng. Biasa orang kalau ada maunya dia puji dulu tuh. Dia puji untuk cari bagaimana pintu dia masuk kan? Betul lah. Ya. Kira-kira Abimelek nggak langsung suruh begini, tolong ambil si Sarah. Wih, kayak binatang ya, langsung diambil, dibantai. Kan pasti ada bahasa-bahasa kan. Aduh Sarah, kamu cantik deh. Aduh, kamu putih, kamu baik, kamu hebat. Betul nggak? Orang kalau ada maunya itu dia, aduh, dia pasti apa? Ada rayuan-rayuan, sama kayak istri, kayak suami. Kalau istri lagi ada maunya sama suami, dia bilang, aduh sayang, kamu ganteng deh. Ya, tapi Bapak Ibu, yang saya jadi rasa aneh, teganya Abraham, ya, dia membiarkan istrinya bisa dipegang orang. Ini konteksnya ini sudah di kamar. Dan Abraham tahu. Sekarang kalau kalian sebagai suami, tega enggak? Dan ini juga ada banyak cerita.
dalam konteks ini karena takut dibunuh, takut dapat jabatan, istri jadi jualan. Kira-kira ini bahasanya kita bisa pakai simpulkan bahasanya apa? Dia suruh istrinya melacur supaya dapat duit, dapat jabatan. Betul nggak? Saya pernah melayani dengan ibu gembala di daerah Suaan. Kita KKR waktu itu, KKR. Tiba-tiba ada seorang anak menjerit teriak. Semua orang takut dia mungkin kerasukan setan. Saya bilang sama istri saya, Bu Gembala, tolong panggil dia dan coba interview dia, konseling dia. Tahu enggak Bapak Ibu, waktu dia menjerit, dia teringat di tanggal yang sama di hari KKR itu, mama papanya di satu daerah, saya tidak sebut, itu mau dibunuh. Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang kalau sampai mama sama papa saya mati terbunuh, saya akan cari orang itu untuk bunuh. Tapi waktu KKR itu datang, kami tantang dia untuk bagaimana mengampuni. Apa yang terjadi? Papa dan mamanya tidak jadi dibunuh dan hari ini hidup. Orang tuanya, adik-adiknya sudah pasrah dan memang hari itu harus digorok leher mereka dan mereka harus mengakhiri hidup mereka. Papa mamanya cerita sama dia, waktu itu dia telepon saya, "Kak, terima kasih kakak sudah doakan mama saya sama papa saya, adik-adik saya nggak dibunuh." Meskipun orang dalam ketakutan loh, orang ketakutan nyawa kehilangan. Tapi papa sama mamanya pasrah dan jadi martir atas kota itu. Tapi anak ini cerita, dia bilang, Pak, tahu enggak, orang yang ingin bunuh mama papa saya itu bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terkadang kalau saudara hidupi terus pola, selalu yang Bapak Ibu lihat apa? Di depan sekitar kita itu adalah mustahilan. Saudara akan berandai-andai, masa sih saya bisa ditolong Tuhan, masa sih saya akan jadi berhasil? Karena kamu dikuasai ketakutan. Ketakutan akan bicara, kamu tidak berguna. Ketakutan akan bicara, Tuhan tidak akan tolong kamu. Dan saya mau bilang, ketakutan adalah salah satu pintu yang paling ampuh. Iblis akan rusak hidup. Sama, Bapak Ibu baca Matius 6 tentang kekhawatiran, ya, atau dengan kata lain takut. Saudara, orang kalau takut, terbayangnya apa? Mati. Terbayangnya apa? Miskin. Terbayangnya apa? Tidak mampu. Baru-baru saya layani seorang ibu. Mudah-mudahan hari Minggu ini dia datang beribadah sama-sama dengan kita. Dia sudah tahu alamat ibadah kita. Pak, saya 15 tahun dengan suami, tidur satu rumah tapi tidak punya status lagi sebagai suami istri. Saya bilang aneh juga ya. Tinggal satu rumah tapi sudah cerai. Aduh, saya bilang ini ngeri, orang Kristen. Lalu saya bilang, ibu, apa yang ibu dikuasai ibu sekarang? Ketakutan, rasa mati, hidup tidak berdaya, tidak punya harapan, kecewa, terluka. Lalu saya bilang sama ibu, ibu, apa artinya ibu ke gereja berdoa tapi ibu tidak melepaskan pengampunan? Tapi ibu ini akhirnya dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau melepaskan pengampunan buat suami saya. Saya tidak tahu, entah besok hari Minggu dia datang dengan suami. Saya yakin hari itu ibu dengan raut wajah dan dia menangis menjerit. Dan saya tahu Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang memulihkan. Banyak orang tidak menyadari, sekalipun dia sudah di dalam Tuhan, dia sudah lahir baru, dia sudah punya status, dia sudah berfungsi sebagai nabi, sebagai guru, sebagai raja, sebagai gembala. Tapi dia belum tahu bahwa hidupnya belum bertobat total. Makanya setelah kita dilahirkan kembali, memiliki status sebagai anak Allah, berfungsi sebagai nabi, menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia, yang perlu kita lakukan adalah bertobat. Kita merasa kita ini lebih tinggi dari semuanya. Sederhana, belajar kehambaan itu sama seperti Yesus, dia Allah. Dia merendahkan diri menjadi sama dengan kita.
Dia bisa bicara dengan anak-anak seperti Alea. Dia bisa bicara dengan anak-anak seperti Sanaya. Dia bisa bicara seperti orang-orang seperti, bahkan dia bicara sama orang-orang berdosa. Tahu nggak waktu dia duduk di rumahnya Matius, maaf, itu orang berdosa datang makan sama-sama dengan dia. Apa kata orang Farisi? Kalau dia Allah, kalau dia guru, kalau dia orang terpandang, kenapa dia duduk sama orang-orang berdosa? Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ngomong, aku datang bukan kepada orang yang sehat, tapi aku datang kepada orang yang sakit. Aku datang bukan kepada orang benar, tapi aku datang kepada orang berdosa. Itulah misi, itulah goalnya Tuhan Yesus. Makanya 3,5 tahun Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dia ngomongnya apa? Semuanya sudah selesai. Misi yang Yesus lakukan sudah selesai. Waktu Abraham tinggal di Gerar ini, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau statusmu sebagai nabi, kesayangan Tuhan itu pasti besar atas hidup. Orang akan sayang. Abraham ini kira-kira kalau dia sudah ini normalnya. Kalau orang sudah bikin jahat, kira-kira suka nggak sama orang itu? Pasti dibenci ya. Apa yang membuat Abraham ini tetap disayang oleh satu negara atau satu daerah Filistin itu? Karena Tuhan bilang kepada Abimelek, kamu tahu dia ini adalah nabi Allah. Kalau kamu tidak kembalikan istri orang ini, kamu tahu konsekuensinya apa? Mati. Dan ayat ini bilang mati bukan hanya Abimelek dan istrinya, satu daerah itu mati. Bayangin, mati bukan satu orang, satu daerah mati. Ya, saya mau bilang, kita ini sebagai nabi, mungkin kelihatan bukan ukuran karena uang, tapi kuasa dan urapan yang ada pada kita. Kamu ngomong sama orang itu bisa gemetar. Ya, kalau saudara tidak diurapi, tidak punya urapan itu, jangan coba-coba bicara. Kayak orang lawan, ya. Saudara, kita ini punya urapan, kita punya kuasa yang Allah berikan. Kita bisa tegur orang. Saya selalu kemana-mana. Satu waktu saya ke Ring Road, tiba-tiba ada anak muda bawa motor, angkat depan motor. Saya rasa agak bukan geli, tapi ketakutan ini kalau dia salah bisa hancur ini orang. Tahu nggak? Saya salib itu orang, saya suruh dia turun kamu. Dia bilang, dia kira saya TNI. Memang mumpung saya pakai jaketnya memang tentara. Dia bilang begini, maaf pak. Saya bilang, mana STNK kamu? Ya, ndak bawa pak. Dia bilang, terus kenapa kamu bawa motor dengan tidak punya surat lengkap dengan cara-cara seperti ini? Pak, minta maaf saya. Dia kira saya polisi. Loh, kita punya otoritas, bisa memberhentikan orang dalam perbuatan dosa. Kalau enggak, dia mati dalam dosa. Bayangkan kalau ngoni tahu dia berbuat dosa, ngoni biarkan dia. Di mata Tuhan, kita ini sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Saudara tahu bahwa dia melakukan kejahatan, dia melakukan dosa, tapi saudara biarkan, kita sama dengan orang itu. Tahu enggak, itu orang pulang minta maaf, akhirnya dia pulang sendiri. Dia sudah kasih angka muka motor. Satu waktu saya istirahat di pantai Malayang, anak-anak SMP tiba-tiba mereka isap habon, satu black kue apa itu yang besar. Mereka sambil ketawa-ketawa. Ada yang cewek pakai jilbab sambil merokok. Saya pertama memang ingin tidur karena pulang dari kerja, dari kunjungan dari toko-toko. Jadi saya mau pulang. Tapi saya rasa ini anak-anak masih SMP, kok bisa isap habon? Bagaimana masa depan mereka? Saya panggil mereka semua kumpul, sekitar 20-50 orang. Kumpul kalian semua. Itu orang yang penjaga pantai itu. Dia bengong, pokoknya dia lagi menyimak. Ada apa ya? Saya lihat tuh habon, akhirnya yang beberapa orang cewek cowok itu lepaskan itu black. Kalian itu dilepaskan. Kalian sekolah di mana? Kami sekolah di SMP ini pak. Saya bilang sekarang kalian ikut saya.
Ada berapa orang kan ikut saya karena terlalu banyak. Ada yang jalan kaki. Kan dekat dari situ. Pergi. Saya panggil gurunya, kepala sekolahnya. Pak, anak-anak ini saya temukan di pantai. Mereka isap habon, merokok di situ. Kepala sekolah akhirnya berdirikan mereka di lapangan, hormat bendera. Kenapa? Karena saya pikir kalau saya biarkan anak-anak ini habis, mati, paru-paru jadi rusak. Karena mereka isap habon. Kita punya ini sama. Kita punya anak-anak. Kalau hari ini kita tidak bisa tegur, kita tidak rusak. Kita tidak tegas pada anak-anak kita. Tahu enggak? Kita sedang merusak masa depan kita, anak-anak kita. Israel dengan Valeri beberapa hari yang lalu saya rotan, saya ban. Kenapa? Saya pukul supaya saya beritahu bahwa ini adalah sesuatu yang salah. Kalau kita sudah tahu ini, terus kita nggak kasih teguran buat mereka, kita sedang menghancurkan masa depan anak-anak. Kasih sayang kita kalau gampangan anak-anak kita akan rusak dalam dosa. Ya, anak-anak saya ini Israel Valeri saya rotan berkali-kali. Meskipun mereka sudah besar, saya rotan, saya beri pengertian. Apalagi di depan orang tua, di orang tamu, terus mereka ribut, mereka ganggu-ganggu orang tua. Tunggu nanti saya pulang tamu. Tapi ingat ya, saya memarahi anak saya pukul anak, saya beri pengertian sehingga mereka tidak ada amarah, tidak ada luka. Dan itu Alkitab bilang, Efesus bilang begini, jangan engkau membuat anakmu marah. Kalau kita pukul habis, kita nggak beri pengertian buat anak-anak kita, ya, mereka nggak akan ini. Valeri dulu usia 1 tahun, 2 tahun penyembahan main-main, maaf ya, saya cubit. Israel saya cubit. Kenapa? Karena saya beri pengertian, saya kasih tahu supaya mereka mengalami hadirat Tuhan. Karena kalau mereka nggak mengalami Tuhan, saya juga berpikir dulu, oh ini anak-anak ini kalau kita biarkan begini, suasana ini terganggu karena apa? Jadi kacau. Israel ini waktu di umur 1 tahun, 2 tahun, oh ibu gembala cubit terus. Pokoknya, jadi kalau ibu gembala so taruh begini, langsung takut. Kenapa? Kita kasih pengertian. Kita kasih pengertian ke mereka supaya mereka bisa membedakan. Oh, apalagi saya sementara ibadah atau saya lagi ngobrol sama tamu, terus Israel Valeri ganggu, tunggu nanti. Saya kasih contoh. Ini kebiasaan kehidupan kita. Setelah kita jadi Kristen, kita pikir bahwa kita itu sudah selamat. Kekristenan itu keselamatan tidak hanya pada pengakuan kita terima Yesus, tapi berhubungan erat dengan perbuatan kita, berhubungan erat dengan pola kehidupan kita. Keselamatan kita hanya kita terima, tapi tanpa kita hidupi sia-sia. Kita hidup di dalam Tuhan. Kalau kita cuman hanya punya status, kita sebagai pelayan, kita sebagai jemaat gereja ini, tapi kita tidak mencerminkan kehidupan kita sebagai anak Allah. Satu waktu ada seorang hamba Tuhan, Tuhan pakai urapi luar biasa. Khotbah orang rubuh, doakan orang rubuh, doain orang sembuh, ajak orang jemaat harus hidup bertobat. Dia sementara khotbah, anaknya tidur. Pendeta besar, saya kalau sebut nama pasti kalian tahu. Saya jadi lucu. Dia bisa mendorong orang, dia bisa mengajak orang bisa bertobat, tapi dia sendiri, anaknya tidak menjadi cermin. Dan pelayan-pelayan jemaatnya tahu. Pelayan-pelayan jemaat tahu. Berapa? Sama, Abraham tahu enggak? Abraham sembunyikan untuk hidup dalam kebohongan supaya dia dapat uang. Sarah, kalau kamu disayangi oleh seorang raja, kamu dikasih pekerjaan, kamu jadi putri, kamu jadi anak angkat, kamu jadi orang dekat, kamu dapat uang. Kira-kira ini dengan kata lain apa? Penjilat. Kita menjadi orang penjilat, jual muka. Padahal Tuhan bilang kamu nabi. Artinya apa? Kita punya nilai, kita punya harga diri, kita punya identitas. Ngana boleh bilang kita miskin, kita memang tidak punya doi, kita memang hidup di keluarga sederhana, tapi kita penilai di dalam diri saya tidak bisa dibayar oleh uang. Kita punya harga diri,
Kita nggak bisa diobok-obok karena kamu punya uang. Satu waktu ada seorang pengusaha, karena dia pikir dia pengusaha, dia punya uang, dia ajari saya begini-begini. Saya suka sekali kalau orang mengajari, menasihati, saya suka sekali. Tapi saya lihat, wah ini orang ini mulai kuasai pelayanan. Maka saya harus berani tegas, wah ini salah. Saya berani tegas bahwa ini salah. Dan apa yang harus saya lakukan? Kamu pilih, kamu mau saya bimbing atau enggak. Kalau kamu saya bimbing, saya akan bimbing. Tapi kalau kamu tidak mau lagi dibimbing, silakan, kamu pilih jalan lain. Dia ngomong ke saya, ke beberapa orang, teman saya, yang dia keluar, dia bilang begini, lihat saja pendeta Mele, kalau gerejanya tanpa saya, pasti akan tutup. Saya hari itu rasa jengkel, saya rasa marah. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini orang ini bukan mengejek saya. Tuhan, dia mengejek Tuhan. 1 tahun kemudian dia lari-lari di bandara ketemu saya. Saya mau ke Jakarta, ikut retret sinode. Dia bilang, Pak Pendeta Dem, tolong doakan. Saya sekarang dalam incaran polisi. Kenapa? Kasus beberapa penipuan dalam bisnisnya. Kedua, dia diincar oleh polisi karena apa? Karena kasus narkoba. Beberapa anaknya terlantar, makan hidupnya ditanggung oleh orang tua, ditanggung oleh om-omnya, ditanggung oleh oma-omanya. Saya cuma mau bilang, kalau hari ini kita sadari bahwa kita ini adalah nabi, orang yang dipanggil Tuhan, kita punya otoritas. Kamu boleh saja bilang, hari ini saya terlahir, saya hari ini punya ekonomi biasa-biasa saja. Itu tidak menjadi alasan bahwa kamu bukan nabi, kita adalah nabi. Waktu Abraham menyadari bahwa dia adalah seorang nabi, apa yang terjadi? Ayat 13 dikatakan, ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku. Ya, ini katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya, saudaraku. Artinya apa? Abraham ajari Pak Sarah, ngana berdusta ya. Kalau orang baku dapat dengan pendeta atau apa, kalau orang tanya, kita ngana tapi saudara, ngana kita tapi saudara, bukan tapi istri. Ya. Jangan sampai di antara orang, ya, ketika orang ketemu dengan orang bilang begini, sudah menikah? Makanya kalau biasa saya khotbah, saya selalu awalikan perkenalan dulu. Nama saya ini sudah menikah, istri 1, anak sekian. Berbeda kalau saya tidak mengakui. Pernah ada seorang batuan mengakui saya belum menikah, padahal dia sudah punya istri, sudah punya anak. Tapi dia akui dalam statusnya dia sebagai single. Waktu saya tanya dia, loh kenapa kamu tidak mengaku tadi sudah menikah? Soalnya saya lihat penari-penari sama tamborinnya cantik-cantik. Aduh, bahaya ini. Dia bilang, aduh saya lihat cewek-cewek yang menari tadi tamborin cantik-cantik. Siapa tahu di antara mereka jadi istri saya. Jadi benaran, istrinya cerai dia. Tengah malam lari kayak orang gila, nangis-nangis. Kita bilang itulah akibat dari perbuatan kita. Tapi waktu Abraham diberitahu oleh Abimelek, saya diberitahu Tuhan dalam mimpi bahwa ini adalah istri kamu. Dia menyangkal, ya karena ketakutan. Tapi apa yang Abraham bilang? Ayat 14. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istri Abraham juga dikembalikan kepadanya. Ayat 15, dan Abimelek berkata, negeri ini terbuka untuk engkau, tetaplah di mana engkau suka. Ketika Abraham menyadari ternyata tidak enak kalau hidup dalam kebohongan. Ternyata berkatnya kalau hidup dalam kejujuran. Ya toh? Hidup dalam kejujuran. Hidup ini Bapak Ibu tidak perlu acting. Orang baku dapat dengan orang lain, honey, mami, mimi, pipi, baby, tapi di rumah sebenarnya kita sementara lagi perang, betul lah, kita sedang kacau. Tapi kalau Tuhan lagi ajarin kepada Abraham, kamu itu sudah nabi loh. Hidup kamu itu harus dilihat orang.
baik buruknya tidak perlu disembunyikan. Ada peribahasa bilang begini, sesuatu yang bau kalau disimpan lama kelamaan pasti kecium. Ya, sesuatu yang busuk kalau disimpan lama-lama kecium. Kebohongan sekalipun disimpan rapat-rapat pasti terbongkar. Tapi Tuhan ajarkan waktu Abraham menyadari bahwa apa yang dilakukan itu dosa di mata Tuhan. Makanya Abraham bertobat. Apa yang Tuhan lakukan atas Abraham, hari itu Tuhan mulai berkati Abraham. Raja mulai memberkati dia. Kalau kita mau diberkati, jangan pakai cara kita sendiri. Kalau kita mau ingin dipromosi Tuhan, jangan pakai pola lama kita. Kalau kita mau ingin hidup dalam kelimpahan, hiduplah dalam pola Allah sendiri. Sekalipun kita dipanggil orang biasa-biasa, percayalah, segala kebutuhan, segala keperluan kita, Tuhan pasti sediakan. Ayatnya ayat 17 bilang begini. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya, budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Wih, ini saya baca ayat 17. Ternyata Abimelek sakit berat loh. Sampai Tuhan bilang hampir mati. Kalau ngananya kasih pulang ini perempuan ini, mana mati. Tapi saya cek lagi, bukan hanya Abimelek yang sakit, istrinya juga sakit. Siapa lagi yang sakit? Pembantunya juga sakit, dan sakitnya hampir mati. Aduh, lebih parah lagi, Abimelek, istrinya Abimelek dan pembantunya ini dibuat Tuhan mandul. Betapa dahsyatnya kalau kita ini sebagai seorang nabi. Betul loh? Dan saya selalu bilang, kalau kalian WA ke saya bilang, jangan pernah balas sesuatu yang jahat. Karena pembalasan itu datang dari kita jalani, hidupi. Promosi, bonus, jabatan itu dari Tuhan. Saudara boleh disingkirkan dengan cara-cara yang kotor. Dengarkan baik, kalau engkau terpola dengan Allah, Tuhan punya ribuan cara, Tuhan punya ribuan jalan untuk membawa kita naik. Yusuf dijual, Yusuf dibuang, Yusuf dipenjara, tapi tidak bisa mengubah rancangan Tuhan. Orang boleh menyelewengkan segala jalur, tapi Tuhan punya banyak jalan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang begini, Aku adalah jalan, Aku adalah kebenaran, dan Aku adalah hidup. Saudara, orang punya cara yang jahat apapun, percayalah, Tuhan punya cara yang ajaib yang Tuhan sediakan. Apa yang perlu kita takuti hari ini? Takutilah Tuhan yang menjadikan kita. Saudara tidak perlu takuti apapun cara-cara orang menjahati saudara. Saudara lakukan hari ini, Tuhan akan melakukan bagian di dalam hidup. Abraham waktu bertobat, Abraham mulai lihat, waktu dia berdoa, Tuhan lakukan mujizat. Seorang raja sembuh. Kira-kira kalau seorang pembesar sembuh, bagaimana kebaikan orang itu kepada orang yang mendoakan? Anakmu saya sponsor sampai sekolah, sampai kelar. Semua kebutuhanmu saya akan tanggung. Betul gak? Bahkan Alkitab bilang bukan hanya raja, tapi istrinya, perempuannya, bahkan orang-orang yang ada dalam istana, artinya ini pejabat-pejabatnya juga sembuh. Ayat 18 bilang begini, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Bayangkan, kita punya otoritas. Kita tidak perlu ngomong saya ini pendeta, saya ini anak Tuhan. Kamu ngomong aja dalam hadirat Tuhan. Tuhan, saya disakiti Tuhan. Tuhan, saya disingkirin. Tuhan, saya dikeluarkan. Tuhan, saya dijahatin. Ngomong aja ke Tuhan. Saudara tidak perlu belajar dengan cara-cara balas itu. Ya, pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Promosi itu datang daripada Tuhan. Berkat itu datang daripada Tuhan. Jabatan itu datang daripada Tuhan. Kalau hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memilih kita,
maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Tuhan akan bertanggung jawab atas kesehatan kita, atas umur kita, atas kebutuhan kita, bahkan anak-anak kita.